Mari kita bersama-sama membaca teks kita pada saat ini yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. LAI memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Saya membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami mau Tuhan sekali lagi Tuhan pimpin kami melalui firman Tuhan. Kami kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan, kami kembali ditegur, kami kembali diajar, bahkan kami kembali diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Tolong pimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuhan pakai dia boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi umat yang Kau kasihi. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kita mengingat kembali apa yang Alkitab catat mengenai peristiwa datangnya orang Majus dari timur. Alkitab tidak memaparkan banyak tentang orang Majus ini, bagaimana mereka, siapa mereka, namanya siapa, kemudian berapa jumlahnya, dan bagaimana cara kedatangannya. Kita tidak dengan jelas. Alkitab hanya memaparkan cerita tentang kisah narasi orang Majus ini dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 12 yang sudah kita baca. Ada banyak sekali orang-orang berusaha untuk boleh mengerti hal ini. Ada yang mengatakan orang Majus itu mungkin itu 3 raja dari timur. Seperti mereka masuk ke dalam sebuah tafsiran, atau mereka menganggap ini seperti sebuah legenda yang berkembang bahwa mereka adalah raja. Mungkin mereka adalah 3 raja yang datang dari timur. Bahkan tidak sedikit mereka yang kemudian memberikan nama. Ada yang memberikan nama kepada setiap orang Majus itu.
Tetapi satu-satunya fakta yang kita ketahui tentang orang Majus itu hanya ada di dalam kitab suci yang kita baca tadi di dalam Matius pasal yang kedua. Dan di sana tidak dicatat namanya, dan di sana tidak dicatat mereka jumlahnya berapa. Sehingga seringkali kita melihat orang Majus itu berapa? 3. Biasanya karena apa? Karena mereka membawa persembahan emas, menyan, dan mur. Tetapi sebenarnya itu bukan menjadi satu patokan yang kuat untuk menyatakan berapa jumlah orang Majus. Bukan 3. Alkitab tidak mencatat sehingga kita tidak berani mengatakan jumlahnya berapa. Mereka adalah satu kumpulan orang yang datang dari timur. Dan mereka datang karena dipimpin oleh sebuah tanda yang sangat dahsyat, yaitu bintang yang boleh ada di langit yang memimpin mereka, sehingga mereka boleh melihat ada raja besar yang akan lahir. Orang-orang Majus ini ini dikatakan dia muncul, itu kalau kita lihat sedikit di dalam perikop sejarah, itu kira-kira muncul itu abad ke-7 sebelum Masehi, sebagai sebuah suku di negara kira-kira di bagian di Mesopotamia bagian timur. Nah, di Mesopotamia bagian timur, jadi sebelum Tuhan Yesus, jadi sebelum zaman perjanjian baru, abad ke-7 sebelum Masehi, orang-orang Majus ini mereka sudah ada. Dan mereka di sana adalah orang-orang yang dikatakan mereka itu terampil di dalam ilmu perbintangan. Mereka mengerti astronomi, mereka mengerti astrologi. Oleh sebab itu tidak heran ketika ada bintang besar itu muncul, ketika Tuhan memberikan sebuah tanda, mereka yang memperhatikan itu, mereka kemudian melihat ini tanda yang tidak biasa, ini sesuatu yang luar biasa, ini menandakan seorang pemimpin besar itu lahir tengah-tengah dunia ini. Maka mereka dalam seluruh keahlian mereka ini, mereka boleh terlibat dalam berbagai praktek, termasuk di dalamnya praktek sihir. Ya, ada peramal, dan juga mereka juga di dalam terkenal di dalam apa? Menafsirkan mimpi, Sehingga di dalam zaman perjanjian lama, kira-kira karena gabungan daripada pengetahuan mereka tentang ilmu sains ini, kemudian perbintangan ini, kemudian juga matematika dan segala ramal dan menafsirkan tafsiran mimpi ini, mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam agama dan di dalam politik. Mereka boleh dipakai di dalam pemerintahan, dan mereka boleh juga disebut sebagai kaum yang menonjol dan dikatakan the wise men, orang-orang yang bijaksana, yang itu sudah ada sejak zaman abad ke-7 sebelum Masehi. Kira-kira itu ada di dalam, sudah hadir di kerajaan Media Persia, daerah Babelonia pada saat itu. Sejarawan boleh memberitahu kepada kita bahwa hal-hal tentang orang Majus ini mereka sudah ada abad ke-7 sebelum Masehi. Dan kita juga boleh melihat bagaimana orang-orang yang demikian, orang-orang yang sebagai peramal, yang menafsirkan mimpi, hadir di dalam zaman raja-raja, dalam perjanjian lama, dalam kerajaan Media Persia, dalam raja Babelonia dan sebagainya. Maka di sana kita boleh lihat kalau di dalam zaman itu mereka boleh dikatakan sebagai the wise men. The wise men itu berarti orang-orang yang arif dan bijaksana. Tapi di sini kita boleh lihat pada zaman itu, khususnya pada zaman Daniel, ketika Raja Nebukadnezar dia menghadapi sebuah mimpi yang dia tidak mengerti bagaimana tafsiran terhadap mimpinya, dan dia menjadi gusar hatinya, dan dia panggil semua orang yang arif bijaksana di negaranya, semua dipanggil, dan semuanya itu tidak bisa tafsirkan mimpinya seperti apa. Dalam kebijaksanaan yang sudah tinggi pada saat itu, tidak ada satu orang pun bisa tafsirkan mimpi raja. Raja marah sekali. Waktu raja marah sekali, semua orang arif bijaksana terancam tewas dan dibunuh. Nah, pada saat itu kemudian orang mengingat ada Daniel. Nah, kemudian Daniel itu dipanggil, dan kemudian Daniel dengan segala takut akan Tuhan, dan dia berkata, bukan saya yang pintar, bukan saya yang bijaksana, tetapi Tuhan yang memberi yang bijaksana itu memberitahukan arti tafsir mimpi itu kepada raja. Maka kemudian Daniel memaparkan tafsiran itu, dan sejak saat itu Daniel diangkat oleh Nebukadnezar menjadi pemimpin dari orang-orang yang bijaksana sejak zaman Babelonia. Dan seterusnya dalam berbagai generasi, Daniel itu menjadi orang yang penting, menjadi pemimpin
orang-orang arif dan bijaksana di daerah sana. Daerah Babel, Persia, dan seterusnya. Tapi kita boleh lihat bersama-sama. Di sini kita boleh lihat orang-orang yang arif bijaksana, yang dikatakan sebagai orang-orang Majus ini, yang sudah hadir abad ke-7 sebelum masa ini. Mereka sangat menghormati Daniel. Kenapa? Karena Daniel, mereka punya nyawa, mereka punya hidup, itu boleh diselamatkan. Kalau tidak, habis semua, dibunuh oleh Nebukadnezar. Nah, melalui hal ini, apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi iman daripada Daniel, itu boleh kemudian dimengerti, boleh kemudian dipahami. Dan kita juga melihat sejak di pembuangan bangsa daripada Yehuda, Israel itu yang sudah tercerai-berai, mereka di pembuangan, mereka di sana juga boleh bergaul dengan orang-orang di sana. Dan melalui hal ini, dan juga melalui hikmat yang dinyatakan di dalam Daniel ini, mereka boleh mengenal adanya atau apa yang akan terjadi dengan situasi atau pengharapan daripada orang-orang Yahudi menantikan tentang datangnya Sang Mesias. Oleh sebab itu, ketika mereka boleh melihat pada waktu Tuhan tiba, ketika Mesias itu akan dinyatakan, ketika Tuhan memberikan tanda di sana, itu adalah sebuah tanda yang bersifat wahyu umum, karena Tuhan berbicara itu melalui tanda yang ada di alam semesta dan melalui ilmu perbintangan dan kepercayaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka termasuk golongan Gentiles ya. Mereka belum percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam bagian itu ketika mereka melihat, mereka tahu dan mereka punya satu pemahaman. Orang Yahudi menantikan Mesias karena pengaruh daripada Daniel yang saya percaya sangat kuat pada zaman itu. Sehingga pada saat mereka melihat itu dan mereka mempunyai pengetahuan akan bangsa Yahudi yang menanti Mesias, dan waktu mereka lihat bintangnya, mereka lihat ini ada Raja Yahudi, Raja bangsa Yahudi yang lahir. Tapi tidak berhenti di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka itu mengambil waktu dan mereka itu datang. Mereka datang ke tanah Yudea. Mereka melangkahkan kakinya sampai kepada Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah dia sampai di sana, dia bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya. Nah, kalimat bertanya-tanya ini di dalam struktur, di dalam bahasa aslinya, itu mengandung satu konstruksi Yunani yang memakai satu kalimat apa? Continual action. Jadi aksi yang bersifat continue. Artinya apa? Artinya bukan bertanya sekali, tetapi bertanya-tanya. Bahasa Indonesia pakai istilah bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya kadang-kadang bisa mempunyai satu pemikiran seperti keraguan. Tapi saya mungkin melihat hari bertanya-tanya banyak tanya begitu ya. Kalau continual action, aksi yang secara continue, berarti dia tanya kepada orang Yahudi yang ada di tanah Yudea. Dia tanya ke sana, dia tanya ke situ. Kenapa dia tanya semua? Karena bagi mereka, mereka lihat ini peristiwa besar yang seharusnya orang Yahudi itu tahu bahwa mereka menantikan Mesias yang sejak dari zaman Perjanjian Lama, yang sejak zaman daripada Daniel, yang mereka mungkin boleh mendengar hal itu, dan mereka sedang lihat bintangnya itu sudah hadir, dan mereka datang ke negeri mereka, ke negeri Yudea, dan mereka tanya, mereka berharap apa? Mereka berharap mereka tahu, oh di sini, oh di sini. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi ironi, terjadi sebuah ironi di sini. Justru orang-orang Yudea, justru orang-orang Yahudi, mereka tidak tahu, bahkan mungkin mereka sendiri tidak mau tahu. Di sini ada sebuah ironi ketika hal ini terjadi. Orang Majus dari timur yang menempuh satu perjalanan yang jauh, yang sampai kepada Yerusalem, dan dia bertanya di sana, dia berharap dia bisa menemukan jawaban itu dari orang Yahudi. Tapi orang Yahudi justru tidak ada yang tahu, dan ini merupakan satu ironi. Dan dalam bagian ini kita boleh belajar satu hal penting yang Alkitab nyatakan kepada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, seringkali kita juga mengalami berbagai macam ironi. Seringkali justru banyak orang yang tidak percaya, justru banyak orang yang di luar sana yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang boleh taat kepada Tuhan. Orang Majus itu dipimpin Tuhan dengan cara khusus
yang mereka boleh mengerti, pergi ke tanah umat pilihan Tuhan di Yudea untuk boleh mencari Sang Mesias yang lahir. Tetapi justru orang Yahudi sendiri, umat Tuhan sendiri, mereka kehilangan satu kesempatan ini. Bagaimana mereka sendiri justru tidak tahu. Pada saat itu, beberapa sejarawan Romawi itu mereka berkata bahwa pada zaman daripada pemerintahannya Tuhan Yesus lahir itu, zaman itu sudah terjadi yang namanya apa? Mereka semua itu sudah mengumandangkan Mesias akan datang. Mereka sedang menantikan Mesias. Kenapa? Karena mereka dalam perbudakan daripada Romawi. Bahkan sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, ini sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, itu sendiri mengatakan demikian. Di dalam bukunya yang bernama Jewish War atau peperangan orang Yahudi, itu pada waktu zaman Yesus Kristus lahir itu, orang Yahudi mereka percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan seseorang dari negara mereka untuk boleh menjadi penguasa, yaitu sebenarnya Mesias. Tetapi sampai Majus datang ke Yerusalem, hari itu mereka tidak tahu. Sehingga orang Majus harus bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah satu ironi yang besar. Allah memakai orang di luar daripada umatnya untuk memberitakan kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali belajar apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Ada waktunya ketika kita tidak lagi mencari Tuhan, ketika kita sudah melalaikan lagi segala kebenaran Tuhan. Tuhan kadang bisa pakai justru orang di luar untuk boleh mengingatkan kita. Mari kita belajar dengan baik. Mari kita dengan sungguh-sungguh terus mau setia, sehingga kita boleh peka, sehingga kita menjadi orang-orang yang justru boleh bersuka cita karena kita mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ironi kita belajar apa? Kita boleh belajar satu hal, bahwa worship, orang Majus datang mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Dia, worship. Di sini ironi, worship datang dari tempat yang jauh, sedangkan yang dekat tidak, bahkan tidak tahu. Biarlah ini menjadi satu renungan dan refleksi bagi kita semua. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh belajar. Tuhan, aku ingin dekat kepadamu. Engkau telah menjadikan aku umatmu. Jangan sampai justru kita yang dekat, kita kehilangan relasi ini, kita kehilangan berita penting daripada yang Tuhan mau nyatakan, kehendak Tuhan ini. Tapi biarlah kita menjadi orang yang pertama yang boleh berkata, Tuhan, aku bersuka cita karena aku tahu Engkau hadir di dalam hidupku. Kehendakmu boleh jadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, perhatikan apa yang terjadi. Alkitab mencatat begini, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini berita yang menggoncangkan Bapak Ibu sekalian. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata ini bukan kata yang sembarangan. Kata terkejut ini bukan, kaget terus selesai. Waduh kaget ya, ayo minum air dulu karena saya baru kaget. Tidak. Kata ini mempunyai satu makna yang sangat penting. Waktu Herodes berkata dia terkejut beserta seluruh Yerusalem. Pertama, Herodes itu siapa? Apakah Herodes itu adalah orang Yunani? Apakah Herodes itu adalah orang Romawi? Dan dikatakan beserta seluruh Yerusalem, berarti sebenarnya Herodes itu juga adalah orang Yahudi. Siapa Herodes itu? Herodes itu adalah raja orang Yahudi yang ditempatkan oleh pemerintah Romawi. Romawi pada saat itu adalah sebuah kerajaan atau sebuah negara yang sudah sangat berkembang, dan bagaimana yang menaklukkan banyak kerajaan termasuk orang-orang Yahudi. Dan untuk bagaimana menaklukkan mereka, maka Romawi itu memberikan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh raja yang mereka tetapkan sendiri, yaitu dari bangsanya orang Yahudi, kemudian diangkat
untuk boleh menjadi tangan daripada pemerintahan Romawi. Nah, kita boleh lihat di sini bahwa Herodes sebenarnya adalah orang Yahudi. Kalau kita mau lihat sejarahnya di dalam kehidupan daripada sebelum ia memerintah, maka kita boleh melihat Herodes ini dia adalah dari keturunan daripada Edom atau Esau. Bapaknya bernama Herodes Antipater. Itu kemudian diturunkan kepada dia pada zaman pemerintahan Raja Mark Antony. Kemudian Mark Antony mengangkat Herodes yang disebut Herodes yang di zaman Tuhan Yesus ini pada saat kelahiran itu disebut Herodes Agung, Herodes the Great. Di dalam bagian ini kita boleh lihat pada saat itu Herodes ini menjadi seorang yang ditaruh untuk apa? Untuk boleh menyenangkan, satu, pemerintahan Romawi. Dua, kemudian adalah orang-orang Yahudi. Dia ada di tengah dan dia terkenal sekali dengan kepiawaiannya atau politik daripada pemerintahannya. Itu yang apa? Dia selalu menempel, dia selalu mengambil muka, dia memberikan the great service yang mengesankan kepada Roma, sehingga apa? Sehingga apapun yang diperbuatnya bisa lancar. Dalam suasana politik Herodes itu cukup mulus. Dia punya prestasi, dia punya posisi cukup aman. Waktu Mark Antony berkuasa, Mark Antony yang angkat dia boleh menjadi raja orang Yahudi. Maka apa yang ia lakukan untuk boleh mengesankan Mark Antony? Di Bait Allah itu ada benteng. Dia langsung renovasi itu benteng. Dan setelah benteng di samping Bait Allah itu direnovasi, dia memberikannya di dalam peresmiannya. Ini adalah benteng Antonia. Bukan di situ saja. Pada saat Antony kalah dan pada saat Octavianus naik yang kemudian disebut dengan Kaisar Agustus, maka apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia langsung membangun kuil di tempat yang namanya Livia dan diberi nama kuil Agustus. Tidak cukup, karena dia melihat Kaisar Agustus mungkin lebih besar, lebih hebat. Dia merenovasi Samaria yang lama dihancurkan kotanya, kemudian dibangun lagi dengan fasilitas yang mewah dan diberi nama kota Sebastos. Kota Sebastos itu di dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Latin, itu artinya Agustus. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mengambil hati bangsa Yahudi. Apa yang ia lakukan? Ia merenovasi Bait Allah. Ia kerjakan itu di dalam waktu 10 tahun. Bait Allah jadi. Dia serahkan kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini pintar ya. Orang Yahudi terkenal memang pintar. Dia tahu ini. Wah, ini yang Herodes ini memang suka sekali ya. Dia punya politik ya. Bagaimana bisa mengambil muka, mengambil hati orang. Dan dia tahu. Tapi orang Yahudi ini tidak gampang diambil hatinya. Dia pakai, kamu ambil hatiku. 10 tahun renovasi Bait Allah. Kurang bagus. Lebih bagus zaman Salomo. Wah, dia juga tidak mau menyerah. Lalu diapakan? Baik, tambah renovasi. Renovasi lagi, tambah apa? Tambah uang dan tambah waktu. Berapa tahun? Tambah 36 tahun. Sehingga total renovasi menjadi 46 tahun. Sehingga kemudian Bait Allah itu berdiri. Dan boleh dikatakan setelah itu ya, Bait Allah yang termasuk Bait Allah yang bagus, yang megah, itu dibangun di zaman Herodes. Tapi apa orang Yahudi setelah menerima semua itu, mereka menerima dia sebagai raja? Orang Yahudi berkata, memang kamu sekarang sebagai raja memimpin kami, tapi kami sedang menantikan Mesias. Kalau Mesias itu datang, otomatis kamu bukan raja kami. Wah, Herodes ini mendengar kata ini, dia pasti sangat tidak senang. Oleh sebab itu bisa dimengerti ketika orang Majus itu datang dan dia berkata bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir dan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, maka ia terkejut beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat ada satu ironi dalam peristiwa Majus. Ironi apa?
ironi banyak orang itu lebih suka mereka mencari muka daripada manusia, daripada dia mencari wajah Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita diingatkan, kita tidak mencari muka di hadapan manusia, tetapi kita lebih suka kita mencari wajah Tuhan. Natal yang pertama mengingatkan kita, ada ironi ini terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, bahkan raja di tengah-tengah bangsa Yahudi, dan seluruh orang-orang Yahudi ahli Taurat di sana, mereka kehilangan makna penting ini. Mereka lebih mencari kepentingan mereka daripada mencari wajah Tuhan. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan, dan mereka berkata kepadanya, perhatikan, mereka siapa? Ahli Taurat berkata kepada siapa? Berkata kepada Herodes, dan juga diberitahukannya nanti kepada orang Majus. Katanya apa? Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, mereka tahu tidak tentang nubuat kedatangan Mesias? Tahu. Bahkan mereka tahu tempatnya, dan mereka tahu nubuat firman-Nya, dan mereka bisa cari keluar. Tetapi apa ironinya? Ironinya adalah bahkan ketika Majus datang, mereka tidak seantusias orang Majus itu untuk pergi cari, untuk pergi datang dengan motivasi yang benar, yaitu menyembah Dia. Orang Majus melihat bintang daripada tanda bintang yang besar itu. Kemudian dia datang, dia hanya bisa sampai ke Yerusalem. Dan begitu di Yerusalem, dia berharap orang Yerusalem, orang Yahudi bisa menunjukkan kepada dia di mana raja itu lahir. Tetapi ternyata dia tidak menemukannya. Dan pada akhirnya orang Majus itu boleh sampai ke satu kota yang namanya Bethlehem. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang menyatakannya. Yang sebenarnya firman itu diberikan kepada siapa? Kepada umat Tuhan. Tetapi heran sekali ya, orang Majus sudah datang jauh sampai ke Yerusalem, dan ketika ahli Taurat sudah membuka dan katanya itu di Bethlehem, orang Majus sudah tahu, dan mereka yang membacakannya, orang ahli Taurat, orang Yahudi juga sudah tahu, tetapi mereka sendiri tidak mau pergi menyembah Dia. Justru orang Majus ini yang percaya kepada apa yang nubuat Alkitab katakan, dan mereka pergi ke Bethlehem. Di sini kita bisa belajar satu hal penting. Kadang sign atau sebuah tanda itu mungkin terjadi di dalam hidup kita. Setiap orang mungkin mempunyai sign yang berbeda. Tetapi sign yang penting harus dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen hanya mau tanda, dan dia kehilangan pemberi tanda. Tanda itu bukan apa-apa. Tanda itu memimpin kita semestinya untuk mencari kebenaran yang ada dalam kitab suci. Orang Majus kalau tidak ada firman Tuhan, maka dia tidak mungkin bisa sampai di Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil Bapak Ibu sekalian, sangat kecil. Bethlehem adalah kota kecil yang tidak dipandang. Kenapa hari ini Bethlehem bisa terkenal? Karena Yesus Kristus, Sang Mesias itu lahir di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali Natal hati saya selalu tersentuh. Tersentuh apa? Kita menjadi orang kecil, jangan kecil hati. Kita menjadi orang yang lemah, jangan putus asa. Kita menjadi orang yang mungkin sendiri, mungkin sepi, mungkin tidak ada yang peduli. Jangan kita kemudian kecewa. Yang penting apa? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhanku, itu lahir di dalam hidupku. Dan Dia yang boleh
memelihara hidupku. Itu cukup. Ini adalah satu peristiwa penting. Bethlehem tidak ada orang yang tahu, tetapi Yesus Kristus lahir di sana. Seluruh dunia tidak ada yang tidak tahu yang namanya Bethlehem. Seluruh tanda yang kita lihat di dalam hidup hendaklah memimpin kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, pergi, selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Perhatikan, segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Herodes sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan? Alkitab mencatat dengan jelas, tidak. Nanti kita boleh melihat, Herodes ingin apa? Membinasakan. Dia hanya mau tahu tempatnya di mana, dan kemudian ia ingin membunuh. Sehingga waktu dia tidak bisa dapat, dia melakukan kejahatan yang sangat besar sekali. Dia menghabiskan seluruh anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Ini satu kekejaman yang dilakukan oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Kiranya ini boleh mengingatkan kita. Kita boleh dengan sungguh-sungguh mempunyai satu motivasi yang benar. Waktu kita datang mencari Tuhan, kita belajar dari orang-orang Majus. Meskipun mereka bukan orang yang ada terbilang dalam umat pilihan Tuhan, tetapi mereka boleh dengan hati yang sungguh-sungguh. Terlebih lagi kita umat pilihan Tuhan, kita harus dengan motivasi yang sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan. Bagian yang terakhir, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini come true. Segala perjalanan mereka itu sudah terbayar lunas. Karena mereka sampai kepada kehendak Tuhan sudah jadi. Mereka menemukan sang raja itu. Dan sesuai dengan motivasi yang tulus itu, mereka datang dengan hati yang gentar dan lutut yang bertelut, sujud menyembah kepada sang Mesias, sang raja itu. Dan diteruskan bukan cuman hati dan mau menyembah, tetapi sesuatu yang indah terjadi, yaitu apa? Aksi. Mereka kemudian membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah pemberian yang paling baik yang ada dan dimiliki oleh orang-orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Kiranya hidup kita boleh dengan sungguh-sungguh, ketika kita boleh menyatakan, Tuhan, aku mau menyembah Engkau, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, bukan hanya dengan segala perkataan dan segala isi hati kita, tetapi itu boleh terpancar keluar dengan aksi kita, yaitu bagaimana kita boleh sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Kiranya berita Natal melalui orang Majus ini boleh mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang makin mencintai Tuhan. Ketika Allah menggerakkan dan menyatakan dirinya, marilah kita taat untuk dipimpin kepada kehendak-Nya. Dan ketika firman-Nya itu sudah dinyatakan kepada kita, maka marilah kita rendah hati dan kita masuk ke dalam penyembahan yang sejati kepada Dia. Dan ketika penyembahan itu boleh terjadi, dan hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus yang sudah datang di hari Natal itu, maka mari bersyukurlah, bersukacitalah, dan itu akan membawa kita itu boleh pulang ke rumah yang kekal, yaitu the truly home, yaitu beristirahat di dalam Tuhan sendiri yang menjadi pusaka kita. Sama seperti orang Majus yang pada akhirnya mereka mengerti, dipimpin oleh firman Tuhan untuk datang ke Yerusalem, dan dinyatakan oleh firman Tuhan pergi menyembah sang raja di Bethlehem, dan pada akhirnya mereka pun didirect home, dipimpin pulang ke rumah oleh pimpinan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang indah, dan biar seluruh hidup kita dari sejak kita ada
dan bagaimana kita hidup, dan sampai kita boleh kembali kepada Bapa kita. Biar hidup kita boleh sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan dan yang taat dan yang dipimpin oleh kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi Tuhan boleh memimpin kami dan menolong kami, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terus diingatkan betapa kami beruntung, betapa anugerah Tuhan besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa terus boleh dipimpin di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah berita melalui orang Majus ini boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang senantiasa boleh peka, sehingga tidak terjadi ironi-ironi dalam hidup kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kami justru boleh menemukan keindahan dan sukacita, karena kami boleh melihat betapa Allah mengasihi kami, dan betapa kami juga mengasihi Tuhan. Dan bahkan kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk boleh melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.